Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, kembali kita bertemu dalam proses belajar mengajar online, dan kali ini kita lanjut ke bab 6. Adapun tema kita kali ini adalah mengambil pelajaran dari kejayaan peradaban Islam. Oke, selamat mengikuti. Baik, kita awali dengan lahirnya Islam dan munculnya peradaban baru. Ini Bapak bacakan saja nak ya, tidak Bapak ulas, nanti tambah panjang. Sekitar tahun 610 Masehi, risalah Islam dimulai, yang merupakan kelanjutan dan penyempurna dari risalah sebelumnya, yakni saat Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul yang ditandai adanya penerimaan wahyu pertama, yakni turunnya Al-Quran surah Al-Alaq surah ke-96 ayat 1-5. Selanjutnya, risalah Islam dalam makna kepemimpinan bukan kenabian diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, ya, sahabat-sahabat Nabi yang 4, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq tahun 11 sampai dengan 13 Hijrah, Umar bin Khattab 13 sampai 24 Hijrah, Uthman bin Affan 24 sampai 36 Hijrah, sampai Ali bin Abi Thalib 36 sampai 41 Hijrah. Semuanya terentang dalam kurun 11 sampai 41 Hijrah atau 633 sampai 660 Masehi. Lalu kepemimpinan itu dilanjutkan oleh Daulah Umayyah dalam kurun waktu 661 sampai 750 Masehi, dan Daulah Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. Perkembangan Islam mengalami puncak kejayaan terjadi di masa Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhil tahun 756 sampai 785 Masehi. Pada masa Daulah Umayyah berpusat di Cordoba atau Spanyol atau Andalusia. Dan Khalifah Harun Ar-Rasyid tahun 786 sampai 809 Masehi pada masa Daulah Abbasiyah berpusat di Baghdad, Irak. Kedua negara Islam itu, Cordoba dan Baghdad, sama-sama negara yang berlandaskan ajaran Islam, mampu menjulang ke angkasa, membawa kibar kebesaran, menorehkan tinta emas peradaban Islam, kemakmuran dan kesejahteraan. Martabat Islam mampu mengungguli peradaban lain. Sekarang mari kita lihat faktor-faktor yang mendorong kemajuan Islam. Secara umum ada dua. Pertama faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Adapun faktor internal yang mendorong kemajuan Islam itu, pertama, sejak abad ke-9 Masehi di negeri-negeri Muslim saling berlomba mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Yang kedua, umat Islam konsisten dan istiqamah kepada Islam, sehingga menemukan substansi Islam yang mendorong kemajuan. Ketiga, motivasi ajaran Islam agar umatnya unggul, maju, dan berkualitas dalam segala aspek kehidupan. Keempat, adanya kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat yang dijamin oleh aturan yang berlaku. 5. Adanya khalifah, raja-raja, yang memberikan dorongan dengan dana bagi perkembangan kemajuan Islam. Nah, ini faktor internal. Selanjutnya, faktor eksternal yang mendukung kemajuan Islam adalah: 1. Adanya hubungan yang dinamis antara kebudayaan Arab dengan kebudayaan lain yang telah maju sebelum Islam. 2. Terbongkarnya rahasia pembuatan kertas di Cina yang akhirnya orang-orang Muslim pun mampu membuatnya. 3. Berpindahnya para ilmuwan dari orang non-Arab atau Persia, Yunani, dan lain-lain ke Baghdad untuk menerjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Arab. 4.
Khalifah memberikan peluang kepada orang non-Arab untuk menduduki jabatan penting di pemerintahan. Kelima, kemajuan ekonomi yang dibarengi dengan munculnya industri-industri dan perdagangan. Nah, inilah beberapa faktor eksternal yang mendorong kemajuan Islam. Nah, Anda sekalian, itulah bahagian akhir dari materi kita pada pertemuan kali ini. Dan ini tugas untuk Ananda kerjakan, ya. Ini tugasnya. Oke. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.